Selamat pagi, selamat beribadah lagi di dalam rumah Tuhan. Saya percaya Tuhan kita luar biasa, Tuhan kita ajaib. Dia saat ini akan menjamah kita masing-masing. Tadi pagi kita sudah menikmati ibadah yang luar biasa, dan Tuhan akan lebih luar biasa. Yang kedua ini, asal kita semua bersatu hati membiarkan Roh Kudus bekerja. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita satukan hati kita akan tundukkan kepala kita mau memuji Tuhan. Kita mau mengundang kuasa Roh Kudus saat ini menguasai kita. Ada kekuatan baru jikalau saudara memerlukan sebuah kekuatan yang baru. Ada semangat yang baru jikalau saudara ibu bapak memerlukan semangat yang baru. Yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati, ku jawabmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu berjemaah. Rohmu yang kudus, Rohmu yang kudus, pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerahmu yang menyertaiku. Rohmu yang hidup, Rohmu yang hidup, penuhiku datang Tuhan, datang urapiku. Ku siap terima kuasamu, hidupku bagimu. Buka hati, ku jawab, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu berjemaah. Buka hati, ku jawab, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu berjemaah. Buka hati, ku jawab, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu berjemaah. Di altarmu berjemaah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, di altarmu, haleluya. Hadiratmu di tengah-tengah kami. Biarkan kami menikmati hadiratmu, biarkan setiap jiwa merasakan hadiratmu, Roh Kudus. Haleluya.
berwibawa hidup kami, hati kami, jiwa kami, roh kami, seluruh keberadaan kami. Kami persembahkan sebagai persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan-Mu. Ibadah ini kami mau menyenangkan hati Tuhan. Kami mau Tuhan disukakan dalam setiap pujian penyembahan kami, dalam setiap kebenaran firman Tuhan. Kehadiran-Mu pun, kehadiran kami pun, biar kehadiran kami menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Lawat ibadah kami, api Pentakosta turun, membakar hati kami, menjamah kami, melawat kami. Sehingga ada kegerakan Roh Kudus di atas kami, dalam hidup kami. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa di dalam surga. Hamba menyerahkan sekali lagi ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara boleh senyum dengan satu dengan yang lain karena kita nggak bisa salaman, jadi senyum. Dan kalau senyum matanya lebih sipit, saudara. Oke, puji Tuhan. Mari kita akan menyanyi, memberikan yang terbaik buat Tuhan. Sekarang ini sesuatu yang langka menurut saya untuk bisa bareng-bareng ibadah gitu ya, dan menikmati nyanyi bareng-bareng gitu ya, memuji Tuhan bersama-sama. Dan kita mau nikmatin ini, kita mau memberikan yang terbaik, kita jadikan waktu ini waktu yang indah buat Tuhan dan buat diri kita sendiri. Dan biarlah masanya saat ini semangat mereka. Haleluya, rasakan kebenaran Tuhan, rasakan jauhan Tuhan. Berbangsa itu milik surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa.
tapi besok lusa karena hadirat Tuhan, di mana Tuhan ada membawa kuasa, saudara. Membawa kuasa, power kata orang Inggris. Bawa kuasa buat kita yang kadang-kadang kita nggak bisa mengatasi kelemahan kita nggak bisa melawan kelemahan kita. Kuasa itu akan membantu kita, saudara. Kalau kita kadang-kadang kita tahu ini tuh bagus, benar yang harus dikerjain, tapi seperti firman Tuhan, Rasul Paulus bilang, malah yang aku nggak mau itu yang aku lakukan. Kita kadang-kadang seperti itu, saudara. Tetapi kuasa ini, kuasa yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati, kuasa yang luar biasa ini akan menolong kita. Saat ini mari kita masuk ke dalam hadiratnya. Mari nikmati hadiratnya. Biarkan hadirat itu menjamah saudara saat ini. Jangan keluar dari ruangan ini sebelum Tuhan jamah saudara secara pribadi. Hati saudara menjadi hangat, pikiran saudara menjadi terang karena Tuhan menjamah kita. Haleluya, haleluya. Damainya luar biasa, kasihnya luar biasa. Di hadiratmu tempat yang kurindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Katakan sekali lagi. Di hadiratmu tempat yang kurindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana kau nyatakan isi hati dan hidupmu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadiratmu yang membawaku terima semua janjimu, memubah hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang membawakan aku di dalam pengharapan, Yesus untuk selamanya hidupkan aku. Di hadiratmu tempat yang kurindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana kau nyatakan isi hati dan hidupmu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadiratmu yang membawaku terima semua janjimu, memubah hidupku menjadi indah. Hadiratmu yang menguatkan aku di dalam pengharapan, Yesus untuk
Hiduplah di dalam kami selamanya Roh Kudus. Kuasai kami, genggam hidup kami sepenuhnya. Berkuasa atas kami. Kami mengasihi dan mencintai. Kami percaya akan Engkau. Sangat amat mempercayai Engkau. Oleh sebab itu kami mempercayakan seluruh masa depan kami, hidup kami dalam tangan-Mu. Berfirmanlah Engkau Bapa, mau menyerahkan pemberitaan firman Roh Kudus ke dalam kami. Bawakan sesuai dengan kehendak dan rencana. Menyerahkan sepenuh, beri kami hikmat. Jika kami kemampuan untuk hanya mendengar firman-Mu tapi melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa. Syukur, haleluya. Amin. Shalom Bapak dan Ibu. Kalau tadi pagi di ibadah pertama saya berbicara tentang pribadi yang menginspirasi. Salah satu tokoh yang saya sampaikan adalah Stefanus. Salah satu ciri pribadi yang menginspirasi adalah pertama itu dipenuhi oleh Roh Kudus, yang kedua itu hidupnya itu disukai oleh orang. Tapi hari ini saya berbicara tentang hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Saya ngomong begini saudara-saudara, sebelum kita bicara banyak hal. Roh Kudus itu Alkitab mengatakan bahwa dia adalah penghibur. Penghibur itu bukan yang di nightclub ya, menghibur bukan. Tapi dikala kita duka, dikala kita tertekan, hidup kita lagi sedih, hidup kita lagi kayak istilahnya itu merana gitu ya. Roh Kudus itu bisa memberikan kekuatan, selain dari kekuatan, dari dia menghibur, memberikan sukacita, mengganti duka kita gitu ya. Yang kedua, Roh Kudus itu adalah penasehat. Dikatakan itu ada beberapa ayat mengatakan bahwa Roh Kudus itu penasehat. Luar biasa kalau saudara di masa-masa yang sulit sekarang ini, kadang kita membutuhkan penasehat-penasehat dalam hidup kita. Kita buka usaha, kita buka bisnis, kita kerja ini mau kerja itu, kita membutuhkan penasehat-penasehat dalam hidup kita. Tapi kalau saudara baca, Roh Kudus itu adalah bisa menasehati atau memberikan, dia adalah seorang penasehat. Yesus penasehat ajaib, Roh Kudus juga penasehat yang ajaib ya. Yang kalau saudara lihat, Roh Kudus itu adalah seorang konselor, dikatakan ya, mentor ya, daripada lebih tepatnya itu mentor di masa sekarang itu begitu banyak orang mau bayar di perusahaan itu, mau bayar harga yang mahal kalau perusahaan itu bisa dimentorin orang-orang yang membuat perusahaannya akan jadi besar gitu. Ada pemimpin-pemimpin juga di masa sekarang itu, banyak pemimpin rohani maupun pemimpin sekuler membutuhkan seorang mentor, di mana dia bisa hidup bersama-sama, dia bisa berbicara apa adanya, dia bisa menceritakan apapun. Roh Kudus itu gitu, saudara boleh ceritakan apapun, persoalan apapun, pribadi saudara sepenuhnya terbuka. Dan Roh Kudus itu adalah seorang mentor yang sangat luar biasa ya. Kalau saudara, oleh sebab itu saudara bolehkah diapakan sudah oke. Saudara bisa melihat bagaimana Roh Kudus itu mengisi, kalau saudara bisa lihat ya, sebelum ayatnya kita baca, Roh Kudus itu di tokoh-tokoh Alkitab itu begitu banyak mengisi hidup setiap tokoh-tokoh di dalam Alkitab. PL, PB, saudara bisa melihat ya, dengan rendah hati mereka menyerahkan hidup mereka sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, ke dalam Roh Kudus sepenuh-penuhnya. Kalau saudara lihat, ada Elisabet di pasal 1 ayat 41, ada Petrus pasal 4 ayat 8, Barnabas dari pasal 11
Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 24 gitu ya. Ada Petrus di Kisah Para Rasul juga ayat pasal 4 ayat 8. Ada Sakaria, itu orang-orang yang menyerahkan hidupnya karena mereka tahu bahwa Roh Kudus itu segala-galanya, bahwa Tuhan itu segala-galanya. Oleh sebab itu saya mau baca saja bersama-sama dengan saudara. Saudara bisa lihat di slide. Mazmur pasal 23 ayat 1 dan 3 sampai 3 maksudnya. Nanti di Roma, kitab Roma pasal 8 ayat 14. Dikatakan Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 14 dikatakan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Artinya dia katakan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau saudara baca tadi di Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan 3, hidup orang yang dipimpin Roh Kudus itu seperti ini. Dikatakan ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia dikatakan membimbing aku ke air yang tenang. Ia itu semua adalah cara Tuhan, cara Roh Kudus membimbing kita di masa-masa yang sulit ini. Tapi Paulus katakan dalam Roma pasal 14, semua orang yang dipimpin hidupnya oleh Roh Allah adalah anak Allah. Pastikan kita adalah anak Allah, gitu. Karena orang yang dipimpin hidupnya oleh Allah, usahanya oleh Allah, bisnisnya oleh Allah, rumah tangganya oleh Allah, yang anak-anaknya dipimpin oleh Allah, pastikan mereka adalah bagian dari anak-anak Allah. Karena tidak mungkin seseorang dipimpin oleh Roh Allah kalau dia bukanlah anak Allah. Gitu. Jadi hidup dipimpin oleh Roh Kudus, satu paling utama, saudara, harus menjadi bagian dari anak Allah. Saudara dan saya adalah anak Allah, gitu ya. Oleh sebab itu, saudara, next saja dia. Gembala yang baik dalam udah lewat. Terus saja. Nah, gembala yang baik dalam Mazmur dikatakan tadi 23 memberi makanan kepada domba-dombanya. Jadi ketika saudara dipimpin, hidup saudara dipimpin oleh Roh Kudus, hidup saudara dipimpin oleh Allah, Allah ngomong bahwa dia akan memberi makanan kepada domba-domba yang dipimpinnya, yang bersedia dipimpin oleh Roh Allah, yang bersedia dipimpin oleh Allah. Jadi Tuhan ngomong bagi mereka yang bersedia hidupnya dipimpin oleh Roh Allah, dipimpin oleh Roh Kudus, maka dikatakan Allah akan memberikan makanan kepada domba-dombanya. Tidak berkekurangan, tidak lapar orang-orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Yang kedua, saudara bisa lihat, Allah akan menjaga dia di masa-masa sukar sekarang ini, di masa-masa pandemi ini. Allah akan menjaga orang yang menyerahkan hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Allah akan menuntun domba-domba ke tempat yang terbaik. Di masa-masa sekarang, kalau hidupmu dan hidup saya dipimpin oleh Roh Allah, karena kita adalah anak Allah, Dia mengatakan bahwa Allah berjanji, Roh Kudus berjanji akan menuntun kita di masa yang sukar seperti sekarang ini, saudara. Dia akan menuntun kita. Tetapi ini hanya berlaku bagi domba-domba yang mau, yang bersedia dengan rela dipimpin oleh sang gembala itu, dipimpin oleh Roh Allah. Karena orang yang hidup dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, dikatakan bila kita sampai sekarang belum pernah merasakan, belum pernah menikmati pimpinan Tuhan, menikmati pimpinan Roh Kudus, itu berarti ada sesuatu yang salah dalam hidup kita.
Karena Roma pasal 8 ayat 14 dikatakan semua dikatakan yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Jadi perlu bertanya, kenapa kita tidak merasakan pimpinan Roh Kudus? Kenapa hidup kita tidak merasakan pimpinan Allah di masa-masa seperti sekarang ini? Saudara dan saya wajib hidup digembalakan kalau mau dipimpin oleh Allah. Hidup saya, hidup saudara dipimpin oleh Roh Kudus atau dipimpin oleh Allah, wajib hidupmu digembalakan oleh Allah. Wajib hidupmu dipimpin oleh Roh Allah. Wajib hidup kita selama-lamanya digenggam oleh Allah. Selama-lamanya, saudara-saudara. Maka selama kita, kalau dikatakan kita nggak dipimpin hidup kita oleh Roh Allah, selama ini anak siapa kita? Karena Alkitab mengatakan semua orang yang dipimpin Allah, dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Jadi ada yang memang nggak dipimpin oleh Roh Allah karena dia bukan anak Allah. Jadi bila selama ini kita nggak merasakan pimpinan Roh Allah, pimpinan Roh Kudus, ada sesuatu yang salah di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, hidup dipimpin oleh Roh Kudus, ada beberapa yang nggak boleh pantang saudara lakukan, ada yang wajib kita lakukan. Pertama, saudara-saudaraku, yang tidak boleh kita lakukan ketika kita dipimpin, hidup kita dipimpin oleh Roh Allah adalah jangan berhenti, saya katakan, mengikuti segala kegiatan yang bertentangan dengan Alkitab. Di masa-masa pandemi ini, saudara-saudaraku, hindari hidup, hindari melakukan segala sesuatu yang bertentangan dengan Allah, bertentangan dengan firman Allah. Saya tidak tahu apapun itu. Apapun yang bertentangan dengan firman Allah, hindari kegiatan-kegiatan itu. Karena kalau kita hari ini ngomong aku hidupku mulai dari saat ini dipimpin oleh Roh Allah, dipimpin oleh Roh Kudus, maka hindari hal-hal yang tidak berkenan, yang tidak sesuai dengan Alkitab. Itu syarat yang wajib kita tinggalkan, saudara-saudara. Karena Keluaran, kalau saudara baca Keluaran 23 ayat 2 dikatakan, jangan engkau turut kebanyakan orang melakukan kejahatan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu berbla bla bla. Saudara lihat di dalam Roma pasal 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi kalau mau saudara dipimpin hidup saudara di masa pandemi ini oleh Roh Kudus, oleh Allah, hindari segala sesuatu, kegiatan, kelakuan-kelakuan yang bertentangan dengan firman Allah. Itu yang pertama. Karena banyak. Yang kedua, berhenti mengikuti teman-teman kita, kelompok-kelompok kita yang mereka hidupnya nggak dipimpin oleh Roh Allah. Tadi itu karena setiap anak Allah pasti dipimpin oleh Roh Allah. Jangan berikan hidupmu dipimpin oleh orang yang tidak menjadi bagian dari anak Allah. Pasti endingnya itu, saudara-saudaraku, tidak menyukakan hati Allah. Hindari, saudara-saudaraku. Dunia meminta kita open-minded, berpandangan terbuka. Nggak boleh. Ini Alkitab berkata, nggak boleh open-minded. Ada banyak hal yang kita tidak boleh buka hati kita, buka pemikiran kita dengan ide-ide dunia yang merusak hubungan kita dengan Allah. Tapi dunia ngomong kita aja open-minded, atau pandangannya terbuka. No, Alkitab tidak mengajarkan membuka hati, membuka pemikiran, membuka mata ke semua pandangan dunia. Walaupun kita tahu pandangan itu merusak hubungan kita dengan Tuhan, merusak persekutuan kita, merusak persahabatan kita, merusak keintiman kita dengan Tuhan. Harus dihindari, berhenti melakukannya. Kalau kita penganut open-minded, cepat atau
atau lambat kita akan mengalami yang disebut polusi pemikiran. Semua masuk, ide Alkitab masuk, ide Allah masuk, ide dunia masuk, ide teman-teman kita yang bukanlah bagian dari anak-anak Allah masuk semua. Akhirnya kita menjadi pemikirannya sinkritisme. Semua ide ada. Dunia kita campur dengan pemikiran Allah. Allah itu tidak boleh dicampur dengan Allah-Allah lain. Alkitab ngomong di hukum Taurat pertama, jangan ada Allah lain di hadapan. Hati-hati saudara-saudara, bukan berarti kita kolot, saudara-saudara. Kalau kita bukan penganut open minded, bukan berarti kita kolot. Tapi Alkitab ingin memberitahukan, tidak semua ide dunia dapat kita terima. Tidak semua budaya dunia dapat kita terima. Tidak semua pemikiran dunia dapat kita terima. Satu Yohanes 3 ayat 7 dikatakan, anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan engkau. Artinya kalau kita tahu bahwa dia bukan bagian dari anak-anak Allah, hati-hati menerima pemikirannya. Karena 1 Yohanes pasal 3 dikatakan, anak-anakku, jangan membiarkan seorang pun menyesatkan engkau. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Kalau seseorang itu bukanlah si pembuat kebenaran, maka dia akan membawa engkau kepada si pembuat kesalahan. Karena kita ini adalah dipimpin oleh Roh Allah, hidup kita adalah anak-anak, bagian dari anak-anak Allah, maka harusnya kita lah sumber ide. Kita adalah sumber ide bagi dunia. Tapi memang agak mengkhawatirkan anak-anak Tuhan zaman sekarang itu selalu menjadi pengikut dunia, ide-ide dunia, gitu ya. Amsal 13 ayat 20 dikatakan, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Kenapa nggak ngomong siapa yang berteman dengan orang bebal akan menjadi bebal, tapi langsung endingnya dipakai menjadi malang hidup orang itu ketika saudara bergaul dengan orang-orang yang bukan menjadi bagian dari anak Allah. Karena dikatakan siapa yang dipimpin oleh Roh Allah, dia adalah anak Allah. Siapa yang bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tapi siapa yang berteman dengan orang bebal akan menjadi malang hidupnya. Salah satu penyebab mengapa kita tidak bisa mendengar pimpinan Roh Kudus, mendengar pimpinan Allah, adalah karena kita lebih suka mendengar apa yang dikatakan teman-teman kita, apa yang dikatakan sahabat-sahabat kita, apa yang dikatakan orang lain, walaupun kita tahu orang itu bukanlah anak Allah, bukanlah orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita coba makan? Film seri apa yang harus kita tonton? Buku apa yang harus kita baca? Keputusan apa yang harus kita lakukan? Keputusan apa yang harus kita ambil? Usaha bisnis apa yang harus kita lakukan? Pekerjaan apa yang harus kita kerjakan? Kampus apa yang tepat untuk kuliah kita? Semuanya kita dengar dari orang-orang yang bukan menjadi bagian dari anak-anak Allah. Padahal Paulus ngomong orang yang dipimpin oleh Allah, Roh Allah adalah orang yang sudah menjadi bagian dari anak Allah. Kita lebih suka mendengar dari orang lain daripada kepada Tuhan, yang akhirnya membuat kita tidak dapat mengalami pimpinan Roh Kudus. Bagaimana kita dapat mendengar pimpinan Roh Kudus kalau sedikit-sedikit kita tanya kepada orang lain apa yang harus kita lakukan? Dan kita tahu orang itu bukanlah dipimpin oleh Roh Allah. Kita harus, saya mengatakan bukan berarti setelah pulang saudara meninggalkan orang-orang yang tidak dipimpin. No, tidak, bukan begitu.
Kita harus bisa memilih teman, komunitas di masa-masa sekarang, saudara. Apakah itu berarti kita tidak boleh berteman dengan mereka? Harus. Bukan menjauh. Saya tidak mengatakan menjauh. Karena mereka mungkin merusak. Bukan. Jawabnya adalah tidak. Tuhan tidak pernah berkehendak demikian. Malahan Tuhan senang kita dan mengharuskan kita berteman dan mendekat kepada mereka. Tapi ingat, nilainya harus berhati-hati. Jadi mana mungkin Tuhan mengajarkan kepada kita menjauhi mereka? Karena 1 Yohanes 2 ayat 15 dikatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Kita harus mengerti kata dunia. Artinya adalah di ayat 15, kalau 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 itu dikatakan nilainya, nilai orang itu loh yang harus kita hati-hati. Cara pandang orang itu loh yang harus kita hati-hati. Karena bahayanya kalau kita mengasihi budayanya, cara pandang mereka, nilai mereka. Karena dikatakan kasih kita kepada Bapa itu tidak ada. Jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika kamu mengasihi, lihat budaya dunia, nilai dunia, cara pandang dunia, dikatakan maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang yang melakukannya. Berhenti yang lain, mencari sumber lain selain dari sumber Tuhan. Di dunia ini banyak sumber, banyak sekali sumber yang menawarkan solusi bahkan tuntunan bagi setiap manusia. Banyak sekali, saudara baca deh, aduh pusing lihat ini Mr. Google tuh banyak banget. Dengarkan ini saya ngomong, Tuhan adalah satu-satunya sumber kita. Amin, saudara. Alkitab katakan kalau Tuhan satu-satunya sumber, Dia tidak akan pernah kering, tidak pernah habis sumbernya, tidak pernah berhenti, tidak akan pernah mengalami kekeringan. Di Mazmur 23 dikatakan orang yang menjadikan Allah sebagai gembalanya, dia akan terus mengalami. Mazmur pasal 1 sudah dikatakan sana, hidupnya terus akan menghasilkan buah. Sumber harus dari Tuhan, saudara-saudara. Ada jalan disangka orang lurus, ada jalan kita sangka bahwa itu sumber yang terbaik, tapi ujungnya menyiksa dan menghancurkan kita. Hati-hati, saudara. Berhenti dikendalikan atau dipimpin oleh perasaan kita. Masa-masa sekarang ini kita untuk membedakan perasaan dari Tuhan itu kita suara Tuhan kan kita, suara Roh Kudus atau suara perasaan. Hati-hati, saudara-saudara. Sebagian besar saya katakan perasaan kita membohongi dan mengelabui kita. Hati-hati keputusan kita berdasarkan perasaan. Banyak sekarang ini dunia itu memberikan seperti tawaran-tawaran yang membahagiakan. Betul, ketika kita ada di sana bahagia, tapi pulang sedih lagi. Saudara-saudara bisa lihat ya. Apa yang wajib kita lakukan? Tadi itu nggak boleh kita lakukan sama sekali. Ini yang wajib kita lakukan. Saya mau beritahukan saudara, yang wajib kita lakukan pertama adalah milikilah kemauan di masa-masa sekarang dipimpin oleh Roh Kudus. Jangan lagi dipimpin oleh perasaan. Ayo bawa hidupmu sama Tuhan. Dikatakan, saudara-saudaraku, yang wajib Anda lakukan, saya lakukan adalah miliki kemampuan, miliki keinginan, miliki kemauan di masa-masa COVID ini, di masa-masa pandemi ini, saudara. Orang ngomong ini di masa-masa sukar ini, milikilah kemauan, kerelaan untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Dia akan sama seperti di Mazmur 23 dikatakan, Dia akan memimpin kita ke air yang tenang. Dia akan memimpin kita ke rumput yang hijau. Kalau kita izinkan Roh Kudus memimpin kita, Dia akan menjauhkan kita dari mara bahaya. Dia akan menjauhkan kita dari kematian, saudara-saudara. Dia akan menjauhkan kita dari kesengsaraan ketika kita rela dipimpin, hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Ada rasa lapar dan haus yang benar-benar dalam hidup kita. Karena Mazmur 23 dikatakan, Dia jamin hidup kita.
Ya pastikan yang kita nikmati di dunia ini adalah apa? Rumput yang hijau. Yang kita nikmati di dunia ini adalah air yang tenang. Yang kedua, memiliki kesediaan, kerelaan untuk dipimpin. Jadi aku, kalau saudara lihat yang lain, bisa bolehkah yang lain? Memandang kepada firman. Sekarang ini satu-satunya yang bisa memberikan solusi di banyak solusi yang ditawarkan oleh dunia, saudara, adalah firman Tuhan. Jangan buru-buru saudara mengambil solusi dari orang lain tanpa saudara konfirmasi dengan firman Tuhan. Karena Mazmur 119 dikatakan ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Jadi jalan yang kita lalui di masa-masa sekarang ini, mau pasti enggak, bukan jalan kegelapan, adalah datang sama firman Tuhan. Baca firman Tuhan, saudara. Mazmur 119 ayat 133 dikatakan, teguhkanlah langkahku oleh janjimu, dan janganlah segala kejahatan itu berkuasa atasku. Firman Tuhan yang menolong kita. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan jalan terang bagi jalan. Kita sepertinya kita anggap jalan-jalan yang kita lalui sekarang ini adalah terang, padahal ujungnya itu adalah kematian. Hati-hati saudaraku, karena dunia ini sangat gencar menawarkan hal-hal yang membuat kita lari dari Tuhan. Memohon kepada Roh Kudus menjadi pembimbing dan penasihat. Betul. Salah satu tadi bahwa Roh Kudus itu, tadi di atas saya ngomong, dia itu mentor terbaik. Kita berdosa, datang kepada kita, dia nggak akan hukum kita. Datang dengan dia akan memeluk, walaupun tidak menyetujui perbuatan kita. Tapi ketika kau menangis, dia akan datang, menjamah dan mengerti hidup kita. Dia yang paling mengerti siapa kita. Walaupun kita yang paling dekat, istri kita paling dekat dengan kita, tapi dia kadang tidak mengerti. Sama seperti Roh Kudus yang mengerti kita. Dia itu penasehat ajaib. Kalau saudara baca nanti, memohon Roh Kudus membimbing kita. Dia Alkitab, Yesus sudah, Yesaya 9 ayat 5 dikatakan, sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas baunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib. Ayo kita dipimpin oleh Roh Kudus, dipimpin karena dia penasehat ajaib. Dia seorang penasehat, seorang mentor, penasehat. Kita ini, saudara-saudaraku, banyak menawarkan sekarang nasihat-nasihat di Google, di YouTube, waduh banyak banget. Tapi kembalilah kepada Roh Kudus. Dia adalah penasehat yang tidak pernah gagal, yang tidak pernah gagal. Nasihat itu tidak pernah membawa kita gagal. Kalau Roh Kudus memberi kita ide, itu dinamakan inspirasi. Tapi kalau iblis memberi kita ide, itu namanya godaan. Jadi inspirasi itu akan membawa kita kepada kehidupan, memastikan jalannya ujungnya itu bukan maut. Kalau Roh Kudus yang memberi ide dalam bisnis kita, usaha kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita, apapun. Kalau Roh Kudus yang memberi ide, kalau Roh Kudus yang ide yang dari Roh Kudus, ide yang dari Bapa, ide yang dari Yesus yang kita lakukan, pasti membawa kehidupan ujungnya, pasti membawa damai ujungnya. Tapi kalau dunia memberi ide, dia menawarkan godaan kepada saudara, dan dia tahu ujungnya. Alkitab ngomong, kita sangka jalannya lurus, Amsal mengatakan, tapi maut akhirnya. Karena apa? Itu ujung dari godaan dunia. Hati-hati saudara-saudaraku. Apa yang harus kita lakukan? Di Mazmur 25 ayat 9 dikatakan, ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum dan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Yakobus 1 ayat 5 dan sampai 7 dikatakan. Tapi saya bacakan aja ayat 5 dikatakan. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, bukan kepada dunia. Dunia itu nggak kita minta saja idenya, dia goda kita supaya kita ini menerima idenya, menjalankan idenya. Karena
ya walaupun kita tahu kadang itu dunia yang ditawarkan, ide yang ditawarkan oleh dunia itu ujungnya adalah kematian, ujungnya adalah penderitaan, ujungnya adalah kesengsaraan, ujungnya adalah air mata, saudara-saudaraku. Terkadang kita tergoda untuk melakukannya, tergoda untuk menerima ide dunia. Tapi ingat ini, Yakobus 1 dikatakan ayat 5, kalau kau kekurangan ide untuk menjalankan bisnis dan usahamu, untuk menjalankan pekerjaanmu, minta sama Tuhan. Penulis Yakobus ngomong begitu. Hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati. Jadi kalau kita kehabisan ide, nggak tahu melakukan apa-apa, jangan lari buru-buru kepada tempat yang lain. Kita minta, kita mengajarkan, ayo minta kepada Allah sumber ide itu. Maka dia akan melakukannya. Jadikan Roh Kudus mentor utama kita di masa-masa sekarang. Tidak ada yang lain. Tuhan akan tolong kita hari ini. Jadi ada yang boleh hidup dipimpin oleh Roh Kudus, ada yang boleh, ada saudara harus tinggalkan mulai secepatnya, jangan sampai berlama-lama. Tadi yang saya ngomong, tinggalkan, jangan lakukan itu. Yang kedua, yang wajib kita lakukan kalau kita mau di masa pandemi ini, hidup kita, usaha dan bisnis kita, rumah tangga kita, anak-anak kita dipimpin oleh Roh Allah. Lakukan dan tinggalkan yang pertama tadi. Yang kedua, lakukan apa yang harus kita wajib lakukan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita angkatlah hatimu, tanganmu, dan arahkan imanmu kepada tangan Tuhan, kepada Tuhan yang akan menurunkan tangannya memberkati engkau. Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah, bawalah berkat dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus yang memeluk engkau hari ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah engkau hari ini dan selama-lamanya. Engkau yang menerima berkat ini katakan amin. Tuhan memberkati saudara. Terima kasih telah mengikuti ibadah online GSCA Efrata. Untuk persembahan umum dan persepuluhan dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor rekening 1763 013344 atas nama Gereja Sidang Jemaat Allah. Untuk memudahkan pencatatan bendahara gereja, sangat membantu sekali jika setiap persembahan dibedakan dengan cara sebagai berikut. Untuk persembahan umum, berikan angka 1 pada digit terakhir nominal. Contoh, 20.001. Untuk persepuluhan, berikan angka 2 pada digit terakhir nominal. Contoh, 20.002. Jangan lewatkan ibadah online di channel GSCA Efrata selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya. Selamat bergabung di keluarga GSCA Efrata. Terima kasih sudah beribadah bersama kami. Tuhan Yesus memberkati.